Hi everyone, we are Team 16 from Santa Maria High School, Malang. I am Januari Kaitana Ama from 11 Social 1, number 11. I am Francisca Enda Emia from 11 Social 1, number 12. I am Sekaraspati from 11 Social 1, number 21. I'm Tanri Fosachandana from 11 Social 1, number 23. So, we are going to talk about the impacts of coronavirus. We choose the coronavirus them because the coronavirus has spread in the world and also there have been many cases of death and recovery. And until now, there is no treatment that will be effective at treating coronavirus. Sebelum mulai, kami akan menjelaskan kenapa kami memilih podcast sebagai metode penyampaian dalam masalah tersebut. Kalau dari saya sendiri, saya merasa pengeditan podcast lebih menghemat pengeluaran karena tidak memerlukan aplikasi berbayar untuk pengeditan visual lebih lanjut. Karena podcast lebih minimalis, hanya bermodal suara. Saya memilih podcast karena penggunaannya lebih terjangkau dan dapat dikerjakan menggunakan smartphone. Bisa lebih santai dan enjoy dalam membuat podcast karena hanya menampilkan suara tanpa melihatkan wajah dan bisa membuat konten podcast di mana saja. Saya memilih podcast karena lebih mudah dilakukan, kita juga bisa lebih berkonsentrasi dan fokus karena hanya menggunakan suara saja. Mari kita kembali ke topik. Corona menjadi trending paling atas dalam pencarian Google beberapa pekan terakhir. Virus corona yang mudah menyebar dan bersarang dari satu orang ke orang lain telah menggegerkan dunia hanya dalam waktu 1 bulan saja. Berawal dari satu daerah, dapat dengan mudahnya berpindah hingga lebih dari 100 negara. Awal mula penyebaran COVID-19 sendiri berasal dari kota Wuhan, tepatnya di pasar yang menjual hewan liar untuk makanan. Para ilmuwan sepakat kalau virus corona berasal dari kelelawar, tetapi tidak ada yang tahu pasti bagaimana virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Cara penyebaran virus corona itu bagaimana sih? Nah, ada banyak hal yang menyebabkan penyebarannya. Pada dasarnya, virus ini menyebar melalui cairan yang keluar dari tubuh manusia. Dapat melalui tetesan air liur atau muntah. Selain itu, dapat juga terjadi melalui dudukan toilet dan benda lainnya yang terkena kontak secara langsung dengan pengidap. Pencegahan yang paling penting dan utama adalah rutin mencuci tangan dan menutup mulut serta hidung saat bersin atau batuk. Kemudian pencegahan lainnya yaitu tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian yang selanjutnya, penularannya yang sangat cepat dan mudah. Virus corona ini juga telah mempengaruhi dampak pada tata sosial dan budaya masyarakat yang dikenal dengan ramah tamahnya. Jika bertemu, pasti kita akan bersaliman dan saling senyum. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini? Semua telah berubah dan masyarakat harus beraktivitas dalam rumah untuk memutuskan rantai COVID-19. Jika kita bertemu dengan orang, cukup bersalaman melalui senyuman atau salam menggunakan kaki atau siku. Virus corona bertahan lebih lama di wilayah sejuk dan tidak tahan cuaca panas. Diperkirakan virus ini dapat menghilang di musim panas. Namun, para ahli tidak terlalu yakin dengan pernyataan tersebut. Terdapat prediksi bahwa virus ini lebih cepat berkembang di wilayah sejuk dibandingkan wilayah yang kering. Namun, kajian suhu tidak dapat dijadikan dasar atas wabah ini dikarenakan setiap negara terjangkit virus tersebut memiliki suhu wilayah yang beda-beda. Selama ini belum dapat dibuktikan secara pasti apakah corona merupakan virus musiman atau tidak. Virus ini hanya dapat berkurang penyebarannya apabila masyarakat melakukan social distancing dengan orang lain. Kasus corona di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap harinya. Kepala Tugas Percepatan juga menyatakan sempat mengalami kurva datar oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, wilayah Jakarta, juga mengalami penambahan pasien yang fluktuatif. Dari data perkembangan virus COVID ini setiap harinya semakin meningkat, terhitung dari data yang sudah ditemukan yaitu tanggal 1 April sampai 4 Mei 2020.
Jumlah orang yang terjangkit menyebabkan jumlah kematian semakin banyak. Namun untungnya, jumlah orang yang sembuh lebih banyak dari jumlah kematian. Rata-rata orang yang terkena virus corona setiap minggunya ialah 12.700 orang, rata-rata orang meninggal per minggunya ialah 1.137 orang, rata-rata orang yang dapat sembuh per minggunya ialah 132 orang. Dari data yang terbaru, pada tanggal 6 Mei 2020, terdapat 12.438 jiwa yang telah terjangkit virus tersebut di penjuru pulau di Indonesia. Virus tersebut memang tidak mengenal usia, namun para lansia diharapkan untuk lebih waspada terhadapnya, dikarenakan imun tubuh para lansia lebih lemah dibandingkan jenis umur lainnya. Sejauh ini, jumlah pasien yang sembuh di Indonesia sebanyak 2.317 jiwa, sedangkan yang meninggal sebanyak 895 jiwa. Selain mempengaruhi angka kematian, virus ini rupanya secara tidak sengaja mempengaruhi strata sosial sehari-hari di masyarakat. Upaya dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus rupanya perlu mengorbankan sesuatu yang penting, yaitu kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sosial, yang terbiasa untuk berkumpul bersama dalam mengerjakan suatu hal. Dikarenakan keputusan social distancing, masyarakat hanya dapat bersosialisasi lewat internet. Ekonomi Indonesia ikut menurun karena keputusan lockdown oleh pemerintah, pun ditutupnya jalur ekspor-impor Indonesia dengan dunia per Februari 2020. Hal ini mengakibatkan banyaknya perusahaan yang terpaksa melakukan PHK besar-besaran guna menghemat pengeluaran. PHK tersebut berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Banyaknya kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya membuat para ibu rumah tangga ikut mencari pekerjaan demi menambah pemasukan sehari-hari. Selain itu, stigma negatif terhadap pasien maupun penyembuh mulai berkembang di masyarakat. Mereka dihindari oleh orang awam dikarenakan ditakutkan dapat menyebarkan virus tersebut ke keluarga mereka. Selain mengandalkan peraturan dari pemerintah, kita juga dapat menjaga diri sendiri dengan cara tetap menjaga kesehatan, menghindari tempat keramaian, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menjaga jarak dan rutin mencuci tangan sebelum ataupun sesudah memegang dan melakukan apapun. Saat ini masyarakat melakukan segala aktivitas di dalam rumah, bahkan beribadah pun. COVID-19 tidak hanya memakan korban, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia dalam hal berinteraksi dengan sesama maupun dengan Tuhan. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan beberapa hal seperti makan makanan yang sehat, minum vitamin, olahraga, dan istirahat yang cukup. Selain itu, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk sementara ini tidak melakukan segala kegiatan di luar rumah. Sudah berbulan-bulan kasus corona tersebar di dunia, namun tidak ada satupun negara yang dapat benar-benar sembuh dari virus tersebut. Penerapan sistem lockdown pun dan social distancing hendaknya dapat lebih diperhatikan lagi, mengingat semakin banyaknya masyarakat yang melanggar. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai pengorbanan orang lain dalam menghentikan penyebaran virus, ataupun yang menganggap virus corona hanyalah konspirasi pemerintah. Jika memang ingin masa pandemi ini segera berakhir, maka kita diharapkan untuk dapat bekerja sama baik dengan pemerintah ataupun dengan orang yang kurang beruntung. COVID-19 ini membawa dampak negatif bagi masyarakat, tapi kita juga bisa menilai dari sisi positif, yaitu banyaknya waktu yang dapat kita habiskan dengan keluarga dan juga Tuhan. Di saat seperti ini, kita diajarkan untuk mensyukuri hal-hal sepele yang tidak dapat kita rasakan sekarang. Semoga kita dapat menjadi seorang manusia di tengah masa pandemi ini yang dapat menghargai pengorbanan para dokter yang kepayahan mengurus pasien, ataupun para polisi yang ditugaskan untuk mengurangi keramaian dan berpatroli di berbagai titik. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. See you!